Shalom saudaraku. Saudara, dalam surat Galatia, Rasul Paulus menceritakan tentang dirinya. Bagaimana ketika dia menerima pewahyuan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya dalam perjalanan menuju ke Damsyik itu, dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami encounter dengan Tuhan. Nah, dia tuliskan itu di dalam surat Galatia. Dan apa yang dia lakukan? Nah, ini penting untuk kita dalami, saudaraku. Galatia 1 ayat yang ke-15 mulai. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, ini adalah peristiwa ketika dia dijumpai oleh Tuhan, dipanggil Tuhan, dan dia bertobat, sempat menjadi buta, kemudian dia berpuasa, dan kemudian dia ketemu dengan Ananias dan dia didoakan dan dia jadi sembuh, saudara ya. Nah, ini peristiwanya ditulis di sini. Kalau saudara baca di atasnya, dia katakan ya, ayat 13 coba. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Itu dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan, dia dibakar oleh roh kebencian terhadap jalan Tuhan. Ya namanya waktu itu orang-orang Kristen disebut jalan Tuhan. Dia ingin membinasakan karena ini bidat, ini penyesat kan gitu. Ayat 14, dan di dalam agama Yahudi aku lebih maju daripada teman yang sebaya. Dia memang sangat menonjol. Sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Hukum Taurat, adat istiadat dia sangat rajin. Jadi dia seorang yang patuh sekali, taat sekali dengan agamanya. Tapi ayat 15 tadi, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pemberita kabar baik kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya, ini keistimewaan Paulus, saudara. Memang dia berjumpa dengan Ananias, dan dia sempat didoakan Ananias sampai matanya yang buta itu bisa melihat lagi. Nah, tapi setelah itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia langsung cari Tuhan. Dia orang yang punya dasar perjanjian lama, apa itu, kitab-kitab perjanjian lama yang memang pada waktu itu kitab suci hanya perjanjian lama. Injil belum dibakukan, saudaraku. Perjanjian lama kan menantikan sang Mesias, menantikan sang juru selamat, sang anak domba itu. Nah, dia kan pada waktu itu kan hanya dibakar oleh api amarah dan kebencian, sehingga dia menganiaya orang-orang Kristen, menangkap, masukkan penjara, dan ingin membinasakan akan sekte jalan Tuhan itu. Tapi Tuhan menjumpai dia, dan ketika Tuhan menjumpai dia, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kemudian, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Waktu itu kan kekuatan dari kekristenan pusatnya masih di Yerusalem. Para rasul masih di sana. Paulus tahu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tahu. Tapi dia enggak pergi ke sana dulu. Dia mau belajar, dia mau memastikan diri terlebih dahulu tentang panggilan surgawi itu. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Ini tempat yang sunyi, saudara. Dia pergi ke sana dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ini sudah. Ini setelah dia belajar secara pribadi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Dia pribadi sendiri mencari Tuhan.
Makanya nggak heran kalau kita baca surat-surat Rasul Paulus itu luar biasa dalamnya. Karena dia punya waktu persiapan, waktu belajar yang tidak singkat, nggak main-main. Saudara, saya kira itu masa sunyi dari Paulus. Dia mau belajar, dia mau diam. Nah, tapi saudara, kita nggak bisa mengikuti akan cara Paulus ini. Ada orang yang berasal dari bukan Kristen, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus mau ikut-ikut Paulus. Salah. Karena apa? Paulus dahulunya adalah orang Yahudi. Dan kita sendiri kan punya kitab suci ini kan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya kan? Perjanjian Baru sebagian ditulis oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu belum ada Perjanjian Baru, saudara. Jadi saudara jangan ikut-ikut Paulus kemudian nggak mau dengar dari hamba-hamba Tuhan yang lain, padahal barangkali Anda berasal dari bukan Kristen gitu ya. Nah ini berbahaya. Tapi saya ingin sampaikan masa sunyi dari Paulus ketika dia belajar tentang firman, tentang kitab suci, nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Dia temukan itu semua karena ada pimpinan Roh Kudus ketika dia belajar sungguh-sungguh. Nah, Paulus selama 3 tahun mempersiapkan diri, saudaraku. Mempersiapkan diri nggak main-main. Nah, saya bandingkan dengan para TikToker dan YouTuber yang mengaku diri apologet hari-hari ini. Ada banyak yang bagus, ada banyak yang berisi, ada banyak yang punya ortodoksi dan pengetahuan yang kuat, ada banyak, tetapi tidak sedikit mereka yang karbitan karena dia pandai bicara, menarik, dan dia punya pengetahuan yang sebetulnya sangat terbatas. Tapi karena sekarang ini zaman sosial media, saudaraku, kalau ada orang yang pandai untuk mengorbitkan diri di sosial media, maka cepat sekali dia menjadi terkenal. Ya, ini yang saya sebut karbitan. Pertanyaan apakah dia sudah diperlengkapi terlebih dahulu. Ini menjadi beban buat kita semua. Saya sedih kalau ada TikToker yang masih belum siap sebetulnya, tetapi dia sudah terlanjur terkenal. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan diajukan, dia menjawab dengan kurang bijak. Sehingga ya apalagi zaman sekarang kan kalau semua ada di YouTube lah, ada di Instagram, ada di TikTok, itu kan kalau terekam kan nggak bisa dihapus, saudaraku, jejak digitalnya. Jadi kita ini kan seperti surat Yakobus katakan, hati-hati loh. Kalau engkau menjadi pengajar itu, engkau akan dihakimi 2 kali lipat. Jadi sebelum ngomong harus yakin dulu, harus siap dulu. Maka dari itu sebetulnya dalam tanya jawab, kalau memang nggak tahu, nggak usah ngomong. Lebih baik dengan rendah hati kita katakan, untuk jawabannya saya belum temukan, saya belum tahu, saya harus belajar dulu. Nah, belajarnya pun juga harus dari sumber yang tepat dan benar. Karena era informasi sekarang ini ngeri, saudara, ya. Kita bisa mendapatkan semua informasi. Ortodoksi yang benar itu seperti apa, pengajaran lurus yang benar itu seperti apa, kita juga harus mendapatkan info dari sumber yang benar. Ya, beberapa waktu yang lalu yang sempat heboh, sekarang ya sudah mereda ya, yaitu adanya orang yang mengatakan ini adalah Kristen progresif, kemudian dengan bla 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 dia berani dengan lantang dia sampaikan akan pemikirannya. Kemudian disusul ya, ada yang perempuan itu siapa, Given apa siapa itu menyusul, dia mendukung. Ini termasuk karbitan-karbitan ini, saudaraku. Jadi mereka nggak ngerti
nggak mendalam. Atau memang memang itu keyakinannya dan itu menjadi misinya dia untuk menyatakan akan pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Ya terserah, kalau memang itu sebuah keyakinan dia, sudah didebat sudah didialogkan, didiskusikan dan dia memilih jalan itu, ya silakan. Makanya counter-counternya juga tidak sedikit, ya kan. Tapi jangan sampai saudara yang ingin benar-benar melayani Tuhan dengan adanya tersedianya fasilitas mudah dikenal seperti sekarang ini ya melalui sosial media, akhirnya mereka karena tidak ada persiapan seperti Rasul Paulus ini, mereka langsung tampil gitu aja, langsung ngetop, sudah itu ngomongnya juga tidak terkendali, jejak digital nggak bisa dihapus, repot saudaraku. Sebab kita ini kalau tidak mengawasi diri dan mengawasi pengajaran itu berbahaya, saudara. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah pengajaranmu, ya kan? Itu saudara yang saya renungkan hari-hari ini. Beda dengan Rasul Paulus. Dia langsung pergi ke tanah Arab. Berapa lama di sana, dia puasa, dia berdoa, dia mencari Tuhan. Kita tidak tahu. Dia belajar, dia ahli kitab, saudara. Jadi dia bukan orang yang nggak punya dasar. Dia punya dasar. Ditambah pewahyuan, ditambah dengan Roh Kudus yang memimpin. Wah, jadi luar biasa. Makanya revelasi atau pewahyuan yang kita baca dari surat-surat Paulus itu dahsyat sekali. Meskipun Paulus secara jasmani tidak pernah menjadi murid Tuhan langsung, tetapi dia dimuridkan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dan penyingkapan demi penyingkapan dari kemampuan, kekayaan pengetahuan perjanjian lamanya itu luar biasa. Haleluya. Mari saudaraku, sempatkan diri untuk banyak belajar. Pakai waktu untuk studi. Dan kalau perlu, lewati jalan kesunyian. Barangkali Tuhan akan pakai Anda di masa depan. Tuhan Yesus memberkati.